the shape of you. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Rin Ruby. Jadi di video kali ini aku dikasih kesempatan buat interview salah satu mahasiswi yang berprestasi di kampusnya loh. Siapa ya orangnya kira-kira? Langsung kita tanya-tanya aja deh orangnya. Halo Kak, ketemu lagi sama aku. Yeah, Kemarin sempat ada masalah, jadi kita tanya balik lagi ya Kak. Kita tanya ulang lagi. Perkenalan diri lagi, nama saya Indri Febriana Putri, tapi kakak bisa manggil Indri atau panggil Rin juga boleh. Saya baru lulus SMK, tahun ini rencananya mau masuk kuliah, tapi belum sih. Boleh kakak perkenalin diri dulu? Nama aku Natasha Yulian dari jurusan Informatika ITHB, Institut Teknologi Harapan Bangsa, Angkatan 2017. Alasan kakak sendiri milih prodi ini tuh apa sih kak? Saya memilih prodi informatika soalnya kan karena dunia sekarang itu menjadi semakin digital, apa-apa itu otomatis gitu, sehingga membutuhkan software untuk melakukan proses yang digital itu. Oleh karena itu, informatika merupakan jurusan yang berprospek bagi saya. Awalnya kakak tahu jurusan ini tuh dari teman kakak atau sekedar kakak searching di internet atau gimana gitu kak? Aku tahu dari orang tua. Jadi emang disuruh dari orang tua gitu ya kak? Iya. Terus kak, katanya kakak ini kan ikut lomba yang Google itu nih kak. Coba bisa diceritain deh dari awalnya gitu kak secara lengkap biar teman-teman tahu nih gimana serunya ikutan lomba dari Google. Nah, jadi aku cerita dulu ya. Kemarin tuh Google bersama Traveloka, Gojek, dan Tokopedia mengadakan sebuah sekolah akademi gitu, namanya Bangkit. Di Bangkit, kami diajarkan tentang machine learning dan juga soft skill. Soft skill yang diajarkan berupa communication skill, adaptability, critical thinking, interview skill, dan masih banyak lagi. Di akhir kelas tersebut, Bangkit menyebarkan kami dalam kelompok secara acak. Jadi udah ditentukan oleh Bangkitnya sendiri untuk membuat aplikasi machine learning. Aplikasi yang terbaik akan dipilih untuk ditampilkan saat wisuda nanti. Kemarin, kelompok kami membuat aplikasi untuk mendeteksi bahan makanan. Jadi, pengguna memfoto bahan makanan yang mereka miliki, lalu aplikasi akan mendeteksi bahan makanan tersebut dan merekomendasikan resep yang dapat dibuat dengan bahan-bahan makanan yang telah terdeteksi. Pada awalnya, kami berpikir hanya membuat aplikasi sederhana yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Ternyata, aplikasi ini mendapat banyak pujian dari para juri saat dipresentasikan kemarin. Tentu saja kami merasa senang. Sistem cara kerja aplikasinya ini gimana sih kak? Jadi aplikasinya itu kita foto bahan makanan, misalnya ada kol, wortel, atau buah-buahan gitu. Nanti difoto, terus aplikasinya ngedeteksi, oh ini ada kol, ada lemon, ada apel, ada wortel. Nah dari situ kita akan merekomendasikan resep apa aja yang bisa dibuat dari kol atau wortel atau buah tersebut gitu. Kan kayak misalkan nasi goreng, tapi pas di foto tuh rempah-rempahnya ada apa aja gitu ya kak? Oh berarti ini kebalikannya, rempah-rempah apa bisa jadi nasi goreng. Terus buat pembangun si aplikasinya ini tuh butuh apa aja nih kak? Banyak atau sedikit? Yang dibutuhin lumayan banyak gitu, terutama kan pengetahuan tentang bahasa pemrograman, terus caranya buat ngirim ke server gimana, terus kayak ngedeteksinya tuh seperti apa caranya gitu. Jadi lebih utamanya ke pengetahuannya gitu. Itu bahasa pemrogramannya nih kak, apa aja? Oh, kita cuma pakai Python kemarin. Jadi emang cuma Python, tapi Python emang susah begitu ya kak? Ya, yang bikin susah kan gimana ya? Ya prosesnya gitu, bukan bahasanya yang susah. Jadi kakak ini satu kelompok itu terdiri dari berapa orang kak? Kemarin tuh satu kelompok berempat. Pembagian tugasnya tuh apa aja sih kok kalau bikin aplikasi kayak gitu? Kemarin tuh kami ada yang bikin, 2 yang bikin
teknisnya gitu, bikin aplikasinya. Ada satu yang ide, kamu bagusnya kayaknya bagusnya gini, bagusnya ini gitu, ini yang dimasukin kayak gitu. Satu lagi ngedukung. Menurut kakak susah nggak sih bikin aplikasi gini kan secara saingannya berat kan ya dari 4 kota terbesar di Indonesia gitu kan pasti yang ikutannya juga banyak gitu. Nah sebenarnya saingan kami itu waktu itu ya yang di kota Bandungnya itu sendiri gitu. Jadi bukan yang Jakarta juga termasuk saingan kami. Soalnya kan itu per kota, jadi beda-beda. Dari di luar kelas Bangkit ini Kak ada kegiatan lainnya gitu lagi nggak Kak setelah selesai acara si kelas Bangkit ini? Nanti Bangkit ngadain wisuda. Tanggal 4 September kalau nggak berubah lagi. Oh, jadi itu emang wisudanya wisuda khusus Bangkit gitu ya Kak, bukan buat ya, kampus? Wisuda khusus Bangkit. Jadi semua orang boleh datang. Kirain saya itu tuh emang wisudanya buat khusus ITHB doang gitu, ternyata buat Bangkit semua. Enggak. Ya. Pengalaman termenariknya gitu Kak selama ikutan ini tuh apa sih? Pengalaman termenariknya, sebenarnya kemarin agak disayangin sih, harusnya kan ketemunya secara offline, cuma karena corona jadi kita online gitu. Jadi yang paling berkesan buat saya tuh pas pertemuan offline yang pertama gitu, si tim Bangkit ini benar-benar ngatur eventnya sangat baik gitu, nggak ngaret, terus tiap panitianya tuh kerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing gitu. Pokoknya nggak ada yang kurang. Untuk online-nya pakai Zoom juga kayak gini Kak? Kadang-kadang pakai Zoom, kadang-kadang pakai Google Meet. Jadi semua dari anak-anak Bangkit gitu pakai Zoom gini gitu ya Kak? Iya, pakai Zoom kayak gini. Banyak gitu rame. Terus Kak, kan Kakak ini informatika ya, kan kebetulan juga saya ngambil prodi informatika juga, cuman gimana sih Kak tips belajarnya itu kan soalnya informatika itu susah tapi emang menyenangkan gitu. Tips belajarnya tuh kan bahasa pemrograman ini berkembang terus. Jadi kamu harus rajin mengulik dan mencoba perkembangan dari programming yang ada. Jadi kita harus selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Kayak dulu kan misalnya yang terkenal tuh Java gitu. Sekarang kan rada beralih ke Python gitu. Peranan ITHB-nya ini sendiri gitu buat buat ngikutin kakak ke acara Bangkit ini gimana sih Kak? Jadi waktu itu ITHB ngasih tahu, oh ini ada kelas Bangkit, cobain ikut gitu kan. Terus ITHB juga ternyata udah kerja sama-sama Bangkit. Kalau kemarin nggak corona tuh dia jadi tuan rumahnya gitu. Jadi kan se-Bandung itu ada satu tempat yang dibuat jadi tempat untuk mengadakan kelas Bangkit. Kemarin tuh harusnya ada 8 pertemuan, 4 di ITB, 4 di ITHB. Nah, ITHB tuh udah kerja sama Bangkit, jadi udah jadi tuan rumah 4 pertemuan, cuma nggak jadi. Udah gitu, kemarin pas kepilih itu dari dosennya udah ngomong, kalau misalnya butuh apa-apa, ngomong aja gitu. Kayaknya teman-teman mau tahu nih Kak, hadiahnya gitu yang didapetin dari acara ini tuh apa sih Kak? Hadiahnya, yang pertama sih utamanya pengetahuan ya, sama soft skill, hard skillnya itu. Kalau hadiah fisik, dia nggak ada khusus buat juara gitu. Jadi yang juara the bestnya itu dikasih hadiah, nggak semua pesertanya dikasih. Soalnya dia bilang itu kelas ini tuh bukan kompetisi, tapi belajar bareng gitu. Jadi nggak ada kayak hadiah apa gitu? Yang penting pengalaman. Iya, pengalaman aja sama pengetahuan gitu yang kita bisa pakai nanti pas buat kerja. Buat kakak sendiri nih rencananya pengen kerjanya meneruskan lagi informatika atau mau ngambil kerjaan yang lain gitu yang melenceng dari informatika? Aku pengennya kerja nerusin informatika gitu, soalnya kan udah susah-susah kuliah, ngapain kalau nggak dipakai. Coba kakak bisa kasih semangat buat teman-teman, barangkali nanti ada yang bisa ikut, barangkali bisa sampai go internasional gitu Kak. Semangat apa nih buat ambil informatika atau gimana? Terserah, buat semua jurusan juga bisa, buat informatika juga bisa. Yang penting teman-teman di sini bisa jadi semangat semua gitu. Buat teman-teman yang lagi menempuh ilmu gitu, masih kuliah, walaupun dengan online ini tetap semangat, soalnya kita nggak bisa buang-buang waktu.
kita harus hemat waktu kita gitu kan. Jadi nanti waktunya tetap digunakan dengan baik, terus nanti bisa kerja dengan enak gitu nantinya. Segitu aja ya Kak, terima kasih udah jawabin pertanyaan dari Indri. Maaf diulang lagi ya Kak, soalnya ada kendala. Semoga kita bisa ketemu di acara selanjutnya Kak, secara langsung barangkali setelah corona selesai. Iya, dadah Indri. Dadah Kakak.